Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika, yaitu yang berhubungan dengan KPK dan FEB. Nah, tapi sebelum itu kita akan mempelajari dulu bilangan prima dan faktor primanya. Jadi apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Atau bisa Bapak lebih mudahkan, bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dua angka, yaitu bisa dibagi 1 dan bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri. Nah, bilangan itu sendiri seperti apa? Contohnya, 2. 2 ini bisa dibagi 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, artinya 2 ini bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2, hanya bisa dibagi 2 bilangan tersebut. Tidak bisa dibagi bilangan lain seperti 3, 4, dan lainnya. Kemudian 3. 3 juga termasuk bilangan prima, karena 3 hanya bisa dibagi 1, 3 dibagi 1 sama dengan 3, dan 3 dibagi 3 sama dengan 1. 3 tidak bisa dibagi 2 kan, karena bersisa. Nah, kemudian bagaimana kalau 4? 4 bisa dibagi 1, bisa dibagi 4, tapi 4 juga bisa dibagi 2. Nah, berarti ini tidak termasuk bilangan prima, karena bilangan prima hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Sedangkan 4 juga bisa dibagi bilangan lain, yaitu 2. Berarti bilangan 4 ini bukan termasuk bilangan prima. Jadi ini beberapa contoh bilangan prima, dan masih banyak sebenarnya yang lainnya. Kemudian faktor prima. Faktor prima suatu bilangan adalah faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Sebelumnya kan kalian sudah belajar mencari faktor. Contohnya ada di sini, faktor dari 18. 18 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, bisa dibagi 9, dan bisa dibagi 18. Terakhir kan faktor. Nah, jika kalian disuruh menentukan faktor primanya, ingat, bilangan prima itu yang bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang dari sekian angka ini, ya kalian pilih yang mana yang termasuk bilangan prima. 1 ini bukan termasuk bilangan prima ya. Jadi dimulai dari 2 termasuk bilangan prima, 3 juga termasuk bilangan prima, hanya bisa dibagi 1 dan 3. 6 bukan termasuk bilangan prima, karena 6 bisa dibagi 1, dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa, dan dibagi 6, berarti banyak ya. Ini bukan, ini juga bukan. Bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 9. Ada 3. Ini juga 18 juga bukan. Jadi yang faktor prima dari 18 adalah 2 dan 3. Sekarang faktorisasi prima. Faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, cara menentukan faktorisasi prima dapat menggunakan pohon faktor. Bisa juga dicari dengan cara perkalian tabel ya. Tabel bilangan prima nanti akan Bapak ajarkan. Sekarang akan Bapak ajarkan dulu mencari faktorisasi primanya menggunakan pohon faktor. Contohnya faktorisasi prima dari 40. Nah, caranya pertama menggunakan pohon faktor. Kita cari bilangan yang bisa membagi 40. Contohnya seperti ini. 40 bisa dibagi 2, bisa dibagi 20. Nah, contohnya seperti ini. 20 kali 2 sama dengan 40. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini kita bisa bagi lagi 20. 2 jangan dibagi lagi ya. 2 jangan dibagi lagi. Itu sudah terakhir. Jangan dibagi 1, nah itu salah itu. Yang kita bagi adalah 20-nya. Yang bisa masukkan 20 yaitu 2 kali 10 sama dengan 20. Kemudian 10 juga bisa dibagi. Yang bisa menghasilkan 10, 2 kali 5 sama dengan 10.
Atau 10 bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 5. Nah, kemudian apakah 5 masih bisa dibagi? Tidak ya, 5 tidak bisa dibagi. Berarti stop sampai 2 dan 5 ini, angka 2 dan 5 ini. Sekarang kita fokuskan pada bilangan yang sudah tidak bisa dibagi lagi. Nah, ini ada 4 angka yang tidak bisa dibagi lagi. Jangan ini dilingkari, salah ya, karena itu sudah dibagi, berarti sampai bilangan-bilangan terakhir. Nah, sekarang cara membuat faktorisasi primanya adalah seperti ini. Faktorisasi prima dari 40 adalah, kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 5. Nah, atau bisa kita lebih pendekkan menjadi 2-nya ada berapa? Ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, jadi ini adalah faktorisasi prima dari 40. Jadi pohon faktor itu bebas ya, tidak harus kalian membagi 2. Jadi bisa seperti ini, Bapak contohkan soal yang sama 40. Berapa kali berapa biar bisa mencapai 40? Misalnya bisa 4 kali 10. Nah, ini kan 40 juga hasilnya kan. Nah, jadi 4 masih bisa dibagi? Bisa dibagi sama-sama. Berapa kali berapa biar mendapat 4? 2 kali 2. Nah, kan bisa. Kemudian 10 bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 5. Nah, ini sudah sama seperti tadi ya. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Faktorisasinya 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 pangkat 3 kali 5, sama seperti tadi. Jadi untuk membagi ini, bilangan ini bebas. Yang penting harus tepat. Ini bisa dibagi 2, dibagi 20, bisa dibagi 4, bisa dibagi 10. Contoh soal lain. Faktorisasi prima dari 60. Sama seperti tadi. Kita bagi dulu. Berapa kali berapa biar mendapat 60? 60 bisa dibagi 2. 2 agar mendapat 60 dikali 30. Berarti bisa dibagi 2 dan 30. 30 juga bisa dibagi. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 15. 15 kali 2, 30. Kemudian 15 bisa dibagi, berarti 3 dan 5. Nah, 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, kemudian 5 dan 3. Nah, sudah tidak bisa dibagi ya. Berarti yang terakhir adalah 2, 2, 3, 5. Nah, ini bilangan terakhirnya. Berarti faktorisasi dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Atau 2, ada 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, itu faktorisasi prima dari 60. Sekarang Bapak akan ajarkan dengan cara tabel bilangan prima. Diingat dulu ya hasilnya untuk dibandingkan sama atau tidak. Nah, menggunakan tabel bilangan prima, ini sebenarnya jika menggunakan tabel bilangan prima ini akan lebih cepat ketika nanti kalian mencari KPK FEB. Akan lebih cepat. Jadi contohnya soal yang sama ya, 60. Buat tabel seperti ini. Nah, pertama 60 kita bagi dengan bilangan terkecil. Selain angka 1 tentunya ya, 1 tidak boleh. Kita bagi dengan bilangan terkecil. 60 bisa dibagi 2. Berapa hasilnya 60 dibagi 2? Sama dengan 30. Ya, jadi di sini tempatnya adalah yang membagi, di sini hasil baginya. Harus diingat. Kemudian 30. 30 masih bisa dibagi 2? Masih ya. Jadi bagilah terus dengan angka yang sama sampai tidak bisa dibagi. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Sudah? Kemudian 15 kita bagi 2. Bisakah 15 dibagi 2? Tidak bisa. Nah, karena tidak bisa,
kita rubah pembaginya. Kalau tidak bisa, kita rubah. 15 bisa dibagi berapa? Kita naikkan. Dari 2, kita coba ke 3. 15 dibagi 3. Berapa hasilnya? Sama dengan 5. Kemudian 5 kita coba dibagi 3. Bisakah 5 dibagi 3? Tidak bisa. Kita naikkan angkanya. Dibagi 4. Bisakah 5 dibagi 4? Tidak bisa juga. Kita naikkan lagi angkanya. Dibagi 5. Bisakah 5 dibagi 5? Bisa. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, jadi nanti faktorisasi primanya adalah yang di sebelah kiri, yang tadi membagi. Ada 2, 3, dan 5. Sama ya. Jadi faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Masukkan semua angkanya. Atau 2 pangkat 2. Ini ada 2 kan? Kali 3 kali 5. Nah, itu cara menggunakan tabel bilangan prima. Satunya ini jangan ditulis ya. Cukup tulis yang di sebelah kiri. Berikutnya kita masuk ke materi utamanya, yaitu tentang KPK dan FPB. Jadi KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Mencari KPK bisa melakukannya dengan dua cara. Yang pertama dengan pohon faktor. Nah, kalau kalian menggunakan pohon faktor, nanti menentukan KPK-nya dengan cara mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, justru di sini kita mencari angka yang terbesar ya, kalau ada yang sama. Kemudian dengan teknik sengkedan. Teknik sengkedan ini maksudnya adalah teknik tabel, ya, tabel bilangan prima. Kalau menggunakan teknik ini, KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya akan Bapak contohkan pertama dengan teknik pohon faktor. Misalkan ada soal KPK ya. Tentukan KPK dari 28 dan 42. Jadi KPK itu kita mencari dari dua bilangan, 28 dan 42. Kita caranya dengan pohon faktor pertama. Sama seperti kemarin. Ini kita bagi berapa kali berapa agar mendapat 28, atau 28 bisa dibagi berapa saja. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 14. 14 kali 2 yaitu 28. Ingat, 2 ini jangan dibagi lagi ya, karena kemarin ada yang 2 ini dibagi lagi menjadi 1. Kemudian yang bisa dibagi adalah 14. Berapa kali berapa biar mendapat 14? 2 kali 7. Nah, kemudian 7 apakah masih bisa dibagi? Tidak ya, mendapatkan sisa. Jadi batasnya sampai di 7. Nah, sekarang yang perlu kalian cermati adalah hasil pembagian akhirnya. 2, 2, dan 7. Bapak tuliskan di sini ya. 28 sama dengan, ini ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 7. Kemudian 42. Kita bagi berapa kali berapa agar dapat 42? 2 kali 21. Ya. 2 yang dibagi, yang kita bagi adalah 21. Berapa kali berapa agar dapat 21? 3 kali 7. Atau 21 bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Ya. Kemudian tandai pembagian akhirnya. Nah, berarti sudah didapat 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Nah, lalu bagaimana cara menentukan KPK-nya? KPK dari 28 dan 42. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita kalikan semua faktor primanya. Ya, kalikan semua faktor primanya. Tapi, jika ada bilangan yang sama, seperti ini, 2 dan 2, kan sama nih, sama-sama angka 2. 7 dan 7, sama juga, angka 7. Kita pilih yang paling besar, artinya yang ada pangkatnya. Jadi, seperti ini. Bilangan 2 ada 2. Kita pilih yang ada pangkatnya, berarti yang di atas yang pilih. Ini kita coret. Berarti kita masukkan pertama 2 pangkat 2 dikali. Berapa lagi bilangnya ada? Ada 3
3 dikali. Nah, di sini 7 juga ada 2. Dan keduanya tidak ada pangkat. Berarti yang mana dimasukkan? Bebas, yang mana saja boleh. Jadi kita masukkan satu saja angka 7, yang mana saja boleh, karena tidak ada pangkat. 7 sama dengan 84. Nah, jadi seperti itu. Ingat ya, kalau ada dua bilangan yang sama, pilih yang terbesar. Berarti yang ada pangkatnya, pangkat terbesar. Kalau 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 3, masukkan yang 2 pangkat 3. Kalau tidak ada pasangannya seperti ini, tidak perlu kalian susah-susah memikirkan, langsung saja masukkan. Nah, langsung masukkan. Kemudian kalau ada dua bilangan yang sama dan tidak ada pangkat, pilih satu saja untuk dimasukkan, yaitu 7-nya. 7 yang mana saja boleh. Kemudian silakan dikalikan dan KPK-nya adalah ini, dari 28 dan 42. Seperti itu caranya. Berikutnya, kita akan coba dengan teknik sengkedan atau teknik tabel. Bilangannya sama, 28 dan 42, biar kalian bisa membandingkan dengan teknik tabel. Kita buat dulu tabelnya. Nah, masukkan soalnya 28 dan 42. Nah, ini kita akan bagi habis dengan angka-angka dari yang terkecil dulu, yaitu kita coba dengan pembagian 2. Apakah 28 bisa dibagi 2? Apakah 42 bisa dibagi 2? Kita coba. 28 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 14. 42 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya adalah 21. Nah, berarti dua-duanya ini bisa dibagi 2 ya. Kemudian kita coba 14 dan 21. Apakah masih bisa dibagi 2? Jangan langsung dibagi 3 ya. Kalau masih bisa dibagi 2, kita bagi 2 dulu. 14 bisa dibagi 2? Bisa. Kita tulis 2. 14 bagi 2 sama dengan 7. 21 bisa dibagi 2? Ternyata tidak. Kalau tidak bisa, turunkan saja 21-nya. Jangan dibagi. Berarti yang bisa dibagi 2 cuma 14-nya, sehingga dapat hasil 7. Kemudian kita coba lagi. Adakah di sini bilangan yang bisa dibagi 2? 7 bisakah dibagi 2? Tidak. 21 bisa dibagi 2 tadi? Tidak. Kalau tidak, kita tingkatkan lagi. Setelah 2, kita coba 3. Sekarang, 7 bisa dibagi 3? Tidak. 21 bisa dibagi 3? Bisa. Mendapatkan hasil 7. Nah, ini karena tidak bisa, turunkan saja langsung 7. Nah, kita lanjut lagi. Sekarang, 7 bisa dibagi 3? Kita coba 3 lagi. Tidak bisa. Nah, ini kedua-duanya kan 7, tidak bisa dibagi 3. Dibagi 4? Tidak bisa. Dibagi 5? Tidak bisa. Dibagi 6? Tidak bisa. Dibagi 7? Nah, bisa ya. Berarti bagi 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Ini juga 7 dibagi 7 sama dengan 1. Lalu bagaimana membuat KPK-nya? KPK dengan mengalihkan semua faktor prima pembaginya. Jadi ini kita kalikan semua ya. Berarti KPK-nya adalah, ini ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3 dikali 7. Nah, sama seperti tadi. 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Sama dengan 84, sama ya. Nanti ketika kalian mencari KPK bebas menggunakan cara yang mana. Tapi jika mencari KPK dan FPB, menggunakan ini menurut Bapak lebih cepat. Ya, karena nanti kalian bisa langsung ketahui KPK dan FPB-nya. Tapi itu kembali lagi ke kalian, bebas kalian menggunakan cara yang mana saja. Berikutnya kita akan mempelajari tentang FPB. Nah, perhatikan. Kalau mencari FPB dengan pohon faktor, dapat ditentukan dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Kalau dengan teknik sengkedan, FPB diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Ya, nah untuk lebih jelasnya Pak akan langsung praktekkan. Misalnya FPB 45 dan 60. Kita cari dulu 45 dengan pohon faktor. 45 bisa dibagi berapa?
atau berapa kali berapa biar mendapatkan 45? Bisa 3 dikali 15 ya. Kemudian 3 tidak bisa dibagi. Berarti 15 yang akan kita bagi. 15 berapa kali berapa biar mendapat 15? 3 dikali 5. Nah, di sini kita sudah dapat akhirnya. Bapak cari langsung yang 60 dulu. 60 bisa dibagi 2, 30. Lalu agar mendapat 30 bisa dibagi 2 dan 15. Kemudian 15, 3 dan 5. Tandai dulu. Nah, sudah. Yang sekarang baru kita buat. Jadi 45 itu di sini 3 kali 3-nya ada 2 ya, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Kemudian 60. 2 ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lalu bagaimana cara menentukan FPB-nya? Jadi kebalikan dari KPK-nya ya. Kalau tadi dengan found faktor kita mengalihkan semua, dan jika ada bilangan yang sama, kita pilih yang terbesar, yang ada pangkatnya. Kalau FPB, kita hanya mencari bilangan yang sama, ya, yang kembar, yang sama. Dan jika ada yang sama, kita cari yang tidak ada pangkat, atau pangkat terkecil, atau kita cari bilangan yang terkecil. Contohnya seperti ini. Di sini 2 tidak ada pasangannya ya, 2 tidak ada pasangannya. Berarti ini tidak akan terpakai di FPB. Kita cari yang kembar. Nah, di sini ada 3. Ada 2 3-nya. Kalau tadi KPK yang dipilih adalah yang berpangkat, yang paling pangkat terbesar. Kalau FPB justru kita cari yang tidak ada pangkat atau yang terkecil. Jadi kita masukkan 3. Kemudian di sini juga ada 5 yang sama, yang kembar. Dan dua-duanya tidak ada pangkat. Nah, kalau seperti ini, seperti tadi, bebas pilih yang mana saja. Pilih 5. Nah, jadi seperti itu. Jadi FPB-nya adalah 3 kali 5, 15. Paham ya? Kalau KPK, kalikan semua. Kemudian kalau ada bilangan yang sama, cari pangkat terbesar yang dimasukkan, pilih. Kalau FPB, cukup mengalihkan bilangan-bilangan yang kembar. Kalau ini nggak ada pasangan, jangan ditulis. Kemudian kalau ada bilangan yang sama, tulis pangkat terkecil. Ya. Agak membingungkan, tapi kalau terbiasa pasti bisa. Berikutnya dengan teknik tabel atau sengketa. Nah, dengan teknik ini Bapak akan langsung mengajarkan bagaimana menentukan KPK dan FPB-nya sekaligus. Jadi seperti ini caranya, contohnya. Soalnya sama, 4, 5, dan 60. Pertama kita coba dengan kali 2. 45 bisakah dibagi 2? Dibagi 2? Tidak bisa. 60 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti kita coba dengan 2 dulu. Ini karena tidak bisa, turunkan langsung. 60 bagi 2 sama dengan 30. Apakah sekarang masih ada bilangan ini yang bisa dibagi 2? Masih ya, 30 masih bisa dibagi 2. 45 tetap tidak bisa, berarti di sini tetap dibagi 2. 45 karena tidak bisa, turunkan saja langsung. 30 bagi 2, 15. Udah? Apakah ada yang masih bisa dibagi 2 antara 45 dan 15? Sudah tidak ada ya. Berarti kita tambah dulu. Kalau bagi 3 bagaimana? Adakah? Ada. 45 bagi 3 mendapatkan hasil 15. 15 bagi 3 mendapatkan hasil 5. Berarti bisa sama-sama dibagi 3. Nah, ini dengarkan. Karena keduanya bisa sama-sama dibagi dengan pembaginya. Nih, dua-duanya bisa dibagi dengan pembaginya. Lingkari pembaginya ini. Ya. Karena dua-duanya bisa dibagi. Kalau tadi kan cuma 1 yang bisa dibagi. Kalau ini cuma 60-nya saja yang bisa dibagi. Ini 30-nya saja yang bisa dibagi. Ini tidak bisa. Kalau hanya 1 yang bisa dibagi, jangan dilingkari. Kalau ini keduanya bisa dibagi dengan bilangan yang sama, lingkari. Ya, pembaginya dilingkari. Kita lanjutkan.
Kemudian 15. Apakah ada dari keduanya, apakah masih ada yang bisa dibagi 3? Ada ya, 15. 15 masih bisa dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 tidak bisa dibagi 3, jadi turunkan langsung, tetap 5. Kemudian, nah ini sudah sama-sama 5. Bagi berapa lagi? Bagi 4 tidak bisa. Berarti bagi 5 kita tingkatkan. 5 bagi 5 sama dengan 1. 5 bagi 5 sama dengan 1. Sama-sama bisa dibagi. Ingat, kalau keduanya sama-sama bisa dibagi, lingkari pembaginya. Nah, sekarang Bapak akan ajarkan mencari KPK dan FBB-nya, menentukannya. Jadi, KPK-nya FBB. Kalau tadi KPK-nya itu kalikan semua bilangan pembagi, kan? Kalau menggunakan ini, tulis saja langsung. 2 ada 2 berarti 2 pangkat 2 kali 3 ada 2 berarti 3 pangkat 2 kali 5. Nah, seperti itu. Itu KPK. Kalau FBB, kalian cukup mengalikan dua bilangan yang sama-sama tadi bisa dibagi sebagai pembaginya. Yang sudah dilingkari tadi, berarti FBB-nya cuma 3 kali 5. Nah, jadi seperti itu ya, menggunakan teknik sengkedan atau tabel. Kalau kalian menggunakan teknik ini lebih cepat mencari KPK dan FBB-nya. Tapi kembali lagi kepada kalian, boleh menggunakan pohon faktor, boleh menggunakan teknik tabel, bebas. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harap apa yang sudah Bapak ajarkan hari ini bisa kalian terima dengan baik, kalian mengerti, dan kalian resapi. Jangan lupa, jaga selalu kesehatan kalian di rumah, rajinlah belajar. Kita akan bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata Bapak ucapkan, sampai jumpa.